Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok PKL 1 PTP 4 Regional 2 unit PKS Dolok Sinumba akan mempresentasikan flow proses yang ada di PKS Dolok Sinumba. Saya Aldo dan Asnera Malubis beserta dengan 5 rekan saya, yaitu yang pertama ada Aris Sukmalagung Jaya, kemudian ada Haji Sinanta, kemudian ada Muhammad Ibnu Ajikan, Dwi Tasari, dan Sri Wahyuni Nababan. Sebelumnya yang saya hormati pembimbing PKL Bapak Isakwan yang memberikan tugas ini untuk penilaian akhir PKL kami. Langsung saja ke alur proses PKS Dolok Sinumba. Yang pertama ada konsep alur dari flow proses adalah ada beberapa, yaitu yang pertama stasiun penerimaan buah, kemudian ada stasiun sterilizer atau perebusan, kemudian ada stasiun tracer atau penebah, kemudian ada stasiun pelumatan dan pengepresan gitu. Lalu ada stasiun klarifikasi dan stasiun biji. Ya, yang pertama ada stasiun penerimaan, yaitu jembatan timbang ya, sebagai tempat atau alat penimbangan TBS yang dibawa ke pabrik dan hasil produksi minyak inti serta penimbangan barang lain yang terkait dengan aktivitas di PKS ya. Jembatan timbang berfungsi untuk itu tadi menimbang TBS atau bahan baku olah yang akan masuk ke pabrik. Kemudian jembatan timbang tidak hanya berfungsi untuk menimbang bahan baku olah yang akan diolah, tetapi juga output dari pengolahan. Contohnya penimbangan CPU produksi atau inti produksi, kemudian penimbangan cangkang yang misal ada cangkang yang bisa disepi dan dijual gitu, atau bahkan tangkos atau solid yang dikirim ke kebun, jadi seperti itu. Stasiun perebusan. Fungsi dari merebus TBS yaitu untuk membantu memudahkan berondolan lepas dari tandan pada waktu proses penebahan di tracer, dan untuk menghentikan proses peningkatan asam lemak bebas. Bagian-bagian sterilizer. Yang pertama, pintu sterilizer. Fungsinya sebagai tempat masuk dan keluarnya lori. Kemudian, body sterilizer yang berfungsi sebagai badan sterilizer. Kemudian, safety valve yang berfungsi sebagai pipa yang menjaga tekanan agar tidak melebihi standar atau melebihi tekanan di atas 3 bar. Yang keempat, pipa kondensat berfungsi sebagai tempat aliran buangan air kondensat. Yang kelima, pipa exhaust berfungsi sebagai pipa keluarnya steam. Yang keenam, pipa inlet steam berfungsi sebagai tempat masuknya steam. Yang ketujuh, termometer berfungsi sebagai alat untuk mengukur suhu sterilizer. Yang kedelapan ada manometer, berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengukur tekanan sterilizer. Yang kesembilan yaitu rototer, yang berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengukur grafik waktu kenaikan suhu dan tekanan steam. Yang ke-10 yaitu pompa di bawah corong gas buang. Pompa ini berfungsi untuk memompa air kondensat menuju ke vat-pit. Dan yang terakhir yaitu corong gas buang yang berfungsi sebagai tempat pembuangan dari steam exhaust. Itu stasiun tracer. Tracer berfungsi sebagai pemisahan berondol dengan tangkos. Ya, cara kerjanya yaitu yang pertama hosting crane. Di hosting crane yaitu memakai 2 di PKS Dolok Sinumba yang berkapasitas 5 ton. Per 1 jam dapat menaikkan 12 lori.
kemudian masuk ke dalam auto feeder. Setelah dari auto feeder dibandingkan menggunakan ban striper dengan kecepatan 21 sampai 23 rpm dengan KT nopen 2,5%. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya masuk ke stasiun gempa. Di stasiun gempa itu ada dua mesin, yaitu mesin digester dan screw press. Setelah dia di tracer akan dialirkan ke digester dan masuk ke digester. Di digester itu di dalamnya ada pisau pelumatan, pisau pengaduk juga. Fungsi dari digester adalah untuk melumatkan daging buah yang telah direbus. Di digester pengadukannya itu biasanya selama 15 sampai 20 menit. Untuk kecepatan pelumatannya itu 22 sampai 23 rpm. Selanjutnya masuk ke screw press. Di screw press akan dipres untuk mengeluarkan minyak dari daging buah. Di screw press juga ada penambahan air dilusi, yaitu sekitar 20%. Di screw press yang harus diperhatikan yaitu lamanya tekanan yang diberikan, yaitu sekitar 40 sampai 47 bar. Di screw press juga setelah dia dipres, minyak akan jatuh ke oil gutter. Begitu juga dengan seterusnya. Demikian di stasiun gempa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Selanjutnya stasiun minyakan atau klarifikasi atau stasiun pemurnian minyak. Ampas press setelah dipres akan menuju kick breaker conveyor dan minyak akan mengalir ke oil gutter yang menuju ke centrap tank. Di centrap tank terjadi pemisahan partikel-partikel atau pasir-pasir atau apapun yang terikut di proses pengolahan. Di centrap tank menggunakan metode sedimentasi atau pengendapan. Setelah diendapkan, minyak akan dialirkan ke vibrating screen untuk difiltrasi atau disaring dengan ukuran mesh 40 mesh. Setelah disaring, kemudian minyak akan dialirkan ke bak RO atau COT. Nah, yang perlu diperhatikan adalah suhu, karena di COT juga dilakukan pemanasan, ya. Kemudian setelah suhu adalah yang perlu diperhatikan juga persentase minyak di bak RO gitu atau di COT. Nah, idealnya kandungan minyak yang ada di COT berkisar 40 sampai dengan 45%. Kemudian air 10 sampai dengan 15% dan sisanya adalah sludge. Setelah dilakukan pemanasan di COT atau BARO, kemudian minyak dipompakan ke balance tank. Tujuannya untuk mengurangi gejolak minyak di CST, karena di CST harus dalam keadaan tetap tenang. Nah, di CST terjadi pengutipan dan pemisahan. Ya, terjadi ada 4 fase. Ya, yang fase paling ringan adalah minyak, yang paling atas kemudian emulsi, kemudian air, lalu di paling bawah ada sludge. Nah, di CST ada overflow dan underflow. Nah, di overflow adalah minyak dan underflow adalah sludge yang masih mengandung minyak, berkisar 4 sampai dengan 6%. Di CST kita harus perhatikan suhu, ya, lagi-lagi suhu kita harus perhatikan sekitar 95 sampai dengan 98 derajat. Nah, selain suhu kita juga harus perhatikan putaran atau agitator atau batang pengaduk, ya. Nah, kemudian kita juga harus perhatikan skimmer, alat pengutip minyak. Lalu overflow yang notabene adalah minyak akan masuk ke oil tank, kemudian di vacuum dryer, lalu dikirimkan ke storage tank, ya, jadi CP produksi. Nah, underflow akan masuk ke sludge tank, kemudian dialirkan lagi ke sand cyclone untuk ditangkap atau dihilangkan pasirnya, kemudian
dilakukan lagi pengutipan di dekanter. Jadi di dekanter juga dilakukan pengutipan terdiri dari 3 fase lagi ya. Yang pertama ada minyak atau light phase, kemudian ada heavy phase, dan ada solid. Ya, light phase akan balik ke CST dan akan continue prosesnya seperti awal lagi ya. Jadi dari CST akan dilakukan lagi, oil akan masuk ke oil tank, kemudian divakum dan akhirnya jadi CP produksi dan dikirim ke storage tank. Begitulah kontinuitas pengolahan di minyakan. Nah, yang harus diperhatikan di stasiun klarifikasi adalah yaitu mutu minyak. Nah, kita harus jaga minyak ALB di bawah 5%, kemudian DOBI kita jaga juga di kisaran 2,5 sampai dengan 2,3,2. Kemudian kita harus perhatikan kadar kotoran dan kadar airnya. Nah, oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya dari screw press, setelah screw press ampas akan jatuh ke CBC. Di CBC dengan metode putaran 23 RPM. Kemudian ampas jatuh ke DP receiver, sedangkan biji ke nut polishing drum, sedangkan fiber naik ke fiber cyclone. Kemudian biji dibawa conveyor menuju ke destoner. Di destoner memiliki metode hisapan, yaitu biji dan serabut-serabut. Serabut-serabut pergi ke bahan bakar, sedangkan biji ke nut silo. Kemudian nut silo jatuh ke ripple mill. Efisiensi ripple mill 95-97%. Kemudian jatuh ke conveyor. Dibawa oleh conveyor menuju ke bucket elevator. Kemudian dari bucket elevator naik ke LTDS. Sedangkan biji dan cangkang ke hydrocyclone stack 1, 2. Sedangkan cangkang ke stack 3. Norma di stack 1 dan stack 2 kadar kotorannya ialah 7%. Sedangkan di stack 3 lossisnya 4%. Kemudian dari stack 1 dan stack 2 diblowerkan ke kernel dryer, tempat pengeringan. Kemudian setelah dikeringkan, biji dibawa oleh conveyor menuju ke bunker inti, tempat penyimpanan sementara sebelum dikirim. Terima kasih. Itulah tadi presentasi yang sudah kami laksanakan. Atas segala kekurangan dalam penjelasan mengenai pandemi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.